Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salsabila Dewi Astuti, Fitria Anisidayati, Mitam Mulia Wijayanti, dan Asrina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kurikulum 2013. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Asrina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan landasan proses berbasis kompetensi, rekonstruksi proses pembelajaran dalam kurikulum 2013, mengacu pada 3 teori pokok tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 berupaya menggabungkan ketiga elemen tersebut menjadi suatu sistem yang berkesinambungan, yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Proses pembelajaran berbasis kompetensi sikap atau attitude diadopsi dari teori taksonomi pembelajaran oleh Krathwohl. Adapun pengembangan kompetensi keterampilan atau skill mengacu pada teori The Innovators DNA yang dipopulerkan oleh Jeff Dyer. Sedangkan kompetensi pengetahuan atau knowledge tetap berpedoman pada teori taksonomi Bloom. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi sikap atau attitude. Teori taksonomi pembelajaran atau learning taxonomy yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sikap peserta didik di kurikulum 2013 adalah milik Krathwohl yang dikenal dengan objective domain. Tingkatan pada kompetensi sikap ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah menerima atau receiving. Sikap menerima merujuk pada kesediaan siswa untuk ikut terlibat dalam fenomena rangsang tertentu, seperti aktivitas kelas, buku teks, musik, dan lain-lain. Yang kedua adalah merespon atau responding. Merespon merujuk pada peran aktif sebagai bagian dari siswa. Pada tingkat ini, mereka tidak hanya terlibat pada fenomena tertentu, tetapi juga bereaksi terhadap fenomena tersebut dengan berbagai cara. Hasil pembelajaran dalam tingkatan ini dapat menekankan pada persetujuan, kepuasan, dan tingkat yang lebih tinggi dari kategori ini, termasuk tujuan instruksional yang umumnya diklasifikasikan sebagai ketertarikan, yaitu mereka yang menekankan pencarian dan kenikmatan dari kegiatan tertentu. Yang ketiga ada menilai atau valuing. Menilai berkaitan dengan sikap menghargai atau sikap apresiasi siswa yang melekat pada objek, fenomena, atau perilaku tertentu. Tingkatan ini berkisar dari nilai sikap menerima yang lebih sederhana hingga ke tingkat komitmen yang lebih kompleks. Menghargai didasarkan pada internalisasi dari serangkaian nilai yang ditetapkan, namun indikator untuk nilai-nilai tersebut dinyatakan dalam perilaku terbuka siswa. Yang keempat ada organisasi. Organisasi berkaitan dengan penyatuan nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antara mereka, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten, sehingga penekanan dilakukan pada proses membandingkan, menghubungkan, dan mensintesis nilai-nilai. Yang kelima ada karakterisasi dengan nilai atau nilai yang ditetapkan. Setiap individu memiliki sistem nilai yang telah dikendalikan tingkah lakunya dalam jangka waktu yang cukup lama untuk mengembangkan sebuah karakter atau gaya hidup. Dengan demikian, perilaku ini merasuk, konsisten, dan dapat diprediksi. Hasil pembelajaran pada tingkatan ini mencakup berbagai kegiatan yang cukup luas. Namun, penekanan utama adalah pada perilaku khas atau karakteristik siswa, tujuan instruksional yang berkaitan dengan pola penyesuaian siswa, pribadi, sosial, emosional, termasuk dalam tingkatan ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Teori yang kedua yaitu kompetensi keterampilan atau skill oleh Jeff Dyer. Kurikulum 2013 menggunakan kompetensi ini untuk merumuskan konsep pengembangan keterampilan pada peserta didik. Tingkatan pada kompetensi keterampilan ini terdapat 5. Yang pertama yaitu mengamati. Peserta didik diarahkan untuk mengamati dunia atau alam, sehingga melalui kebiasaan mengamati bagaimana sesuatu terjadi, mereka akan merasakan sensitif apabila sesuatu tidak terjadi sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu tingkatan menanya. Pada tingkatan ini, pembelajaran dapat menggunakan pertanyaan, seperti mengapa hal ini terjadi dan bagaimana mereka dapat menjadi berbeda. Konsep bertanya pada tingkatan ini merupakan katalisator kreatif yang harus ada dalam sikap seorang penemu. Tingkatan yang ketiga yaitu bereksperimen. Peneliti yang baik
Peneliti yang baik memahami sebuah konsep bahwa menanya, mengamati, dan membuka jaringan akan menyediakan data tentang masa lalu dan masa kini. Tingkatan yang keempat yaitu menghubungkan. Dalam hal ini, inovator harus aktif mengajar informasi baru atau ide beragam melalui menanya, mengamati, membangun jaringan, dan bereksperimen. Pada tingkatan asosiasi ini, menggunakan beberapa pertanyaan seperti apa ini, di mana ini terjadi, dan bagaimana ini terjadi. Tingkatan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengomunikasikan. Dalam hal ini, inovator diarahkan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga dapat membentuk jaringan yang luas, sehingga mereka dapat menukar ide atau gagasan satu sama lain. Teori yang ketiga yaitu kompetensi pengetahuan atau knowledge dari Bloom. Kompetensi pengetahuan ini didukung pula oleh dua kompetensi sebelumnya yang telah dipaparkan. Kurikulum 2013 mengacu pada kompetensi pengetahuan ini untuk mengembangkan ranah pengetahuan pada peserta didik. Kompetensi pengetahuan ini terdapat 5 tingkatan. Yang pertama yaitu mengetahui. Pada tingkatan ini, peserta didik menghafal atau mengingat informasi tetapi tanpa bukti pemahaman. Yang kedua yaitu memahami. Pada tingkatan ini, memahami konsep dan mampu mendeskripsikannya dengan bahasa sendiri. Yang ketiga yaitu menerapkan atau mengaplikasikan. Pada tingkatan ini, mentransfer hal-hal atau ide yang abstrak ke berbagai situasi yang praktis. Yang keempat yaitu menganalisis. Pada tingkatan ini yaitu mengidentifikasikan bagian-bagian komponen dari konsep sehingga struktur organisasi dapat dipahami. Tingkatan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengevaluasi. Pada tingkatan ini yaitu memberikan evaluasi atau penilaian terhadap nilai atau ide. Materi selanjutnya yaitu penguatan proses melalui model pembelajaran. Pada materi ini terdapat beberapa model pembelajaran. Yang pertama yaitu model tematik terpadu. Dixon dan Collins dalam Setiawan tahun 2013 halaman 24 memaparkan bahwa pembelajaran tematik ialah suatu pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik dengan sebuah tema. Kurikulum 2013 menggunakan model pembelajaran tematik terpadu atau yang disebut juga dengan tematik integratif. Menurut Majid tahun 2014 halaman 121, pembelajaran integratif sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman pada peserta didik. Esensi pembelajaran tematik ialah berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik melalui kegiatan interdisiplin. Dalam pembelajaran tematik integratif, pendidikan lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Selanjutnya yaitu Hilda Carli dalam Setiawan tahun 2013 halaman 33-34 menyebutkan karakteristik pembelajaran tematik yaitu yang pertama holistik. Peristiwa atau topik diamati dan dikaji dari beberapa sudut bidang studi sekaligus. Yang kedua yaitu bermakna. Pengajian suatu topik dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki oleh peserta didik sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari suatu materi tersebut. Yang ketiga yaitu otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik untuk memahami secara langsung konsep dan prinsip yang akan dipelajari. Yang keempat yaitu aktif. Peserta didik terlibat aktif dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selanjutnya yaitu variasi penerapan pendekatan integratif. Ada beberapa variasi. Yang pertama yaitu paralel disiplin. Pembelajaran yang mengusutkan suatu pembelajaran dengan pembelajaran lain berkenaan dengan konsep yang sama. Yang kedua yaitu
lintas disiplin. Pembelajaran memandang satu bidang studi dari perspektif bidang studi lain. Yang ketiga yaitu pluridisiplin. Pembelajaran menghubungkan antar dua bidang studi yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang keempat, multidisiplin. Pembelajaran bertolak dari suatu tema yang mengusungkan satu bidang studi inti. Selanjutnya interdisiplin. Pembelajaran menghubungkan bidang studi yang berbeda untuk menggali satu tema. Selanjutnya ada keintegratifan. Pembelajaran satu hari yang didasarkan pada tema utama. Selanjutnya yang terakhir yaitu program lengkap. Pada program lengkap ini pembelajaran yang bertolak dari kurikulum dan diambil dari kehidupan sehari-hari. Metode yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Menurut Majid pada tahun 2014, pendekatan ini dapat mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu oleh guru atau tenaga pendidikan. 3 prinsip utama dalam pendekatan saintifik. Yang pertama, belajar peserta didik aktif. Dalam hal ini, termasuk inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis penelitian, cooperative learning atau belajar berkelompok, dan belajar berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu assessment. Asesmen merupakan pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Yang ketiga, keberagaman. Keberagaman ini mengandung makna bahwa dalam pendekatan ini membawa konsekuensi peserta didik yang unik serta kelompok peserta didik unik, termasuk keunikan dari kompetensi, materi, instruktur, pendekatan, dan metode mengajar. Metode yang ketiga yaitu discovery learning. Definisi dari model pembelajaran discovery learning yang dikutip dari Castranova adalah discovery learning meliputi model pembelajaran dan strategi yang fokus pada keaktifan dan memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik. Menurut Dewey pada tahun 1916 dan Piaget pada tahun 1954. 5 strategi yang dapat digunakan agar discovery learning berbeda dengan pengajaran tradisional. Yang pertama, lebih mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif. Melalui model discovery learning, selama proses pembelajaran, peserta didik dituntut untuk aktif. Model pembelajaran ini menganut prinsip bahwa belajar tidak hanya menyerap apa yang sedang dikatakan guru, tetapi peserta didik harus secara aktif mencari pengetahuan baru dari manapun dan dari siapapun. Yang kedua, belajar lebih berorientasi pada proses daripada isi. Fokus dari discovery learning adalah belajar bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari, bukan hanya memberikan jawaban benar atau salah dari menghafal materi. Yang ketiga adalah kegagalan merupakan suatu hal yang penting. Dalam discovery learning dipandang sebagai keadaan positif. Model discovery learning tidak hanya menekankan pada jawaban benar atau salah, karena para ahli yakin dalam mengalami kegagalan, para peserta didik akan belajar sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat yaitu diperlukan umpan balik. Bagian penting dari discovery learning adalah proses umpan balik yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Melalui umpan balik berupa diskusi dengan rekannya atau guru, pemahaman peserta didik akan ditingkatkan dan diperdalam. Tanpa umpan balik atau penguatan materi pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik tidak akan bertahan lama. Kemudian yang kelima yaitu pemahaman yang mendalam. Model discovery learning ini
memberikan kesempatan belajar yang lebih mendalam pada peserta didik. Peserta didik dapat menginterpretasikan konsep belajar ke dalam diri mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah problem-based learning. Problem-based learning ini merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konseptual sehingga dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Di dalam problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah ini, terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama adalah permasalahan autentik. Peserta didik menghadapi situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban sederhana. Kemudian yang kedua, fokus interdisipliner. Dalam poin ini, peserta didik belajar berpikir secara struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif ilmuwan. Kemudian yang ketiga, investigasi autentik. Peserta didik diharuskan dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis, dan membuat produksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. Kemudian yang keempat ada produk. Pembelajaran berbasis masalah ini menuntut peserta didik mengkonstruksi produk. Sebagai hasil investigasi, produk dapat berupa masalah ataupun materi yang dapat didemonstrasikan pada orang lain. Dan yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah ini mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosialnya. Kemudian yang selanjutnya ada project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Ini adalah keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan yang penting tentunya, dan mereka perlu untuk dihargai. Kemudian ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks atau masalah-masalah yang kompleks. Kemudian meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasinya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga melalui presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.